Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah thriller nih. Thriller yang lumayan menarik kelihatannya dari luar dan baru aja rilis di Netflix sekitar beberapa hari yang lalu. Hari Jumat kemarin bahkan kayaknya ya. Baru 2 harian yang lalu rilis di Netflix. Dan ini film bikin gua tertarik karena premisnya itu unik. Kelihatan unik banget, yaitu yang judulnya adalah Don't Move, jangan bergerak. Tapi ini bukan sequel atau spin-off dari Don't Breathe ya. Walaupun judulnya tuh mirip banget. Dan emang produsernya sebenarnya sama sih. Ini sama-sama ngelibatin Sam Raimi, the legendary Sam Raimi itu sebagai produser. Tapi ini gak ada kaitannya sama Don't Breathe sama sekali. Ceritanya gak ada kaitannya, bukan satu universe, bukan spin-off, sequel, prequel, gak ada kaitannya. Tapi kayaknya Pak Raimi ini emang demen ya bikin thriller yang ngelarang-larang karakternya buat ngelakuin hal basic gitu. Jangan lu bernapas, jangan lu bergerak, dilarang-larang gitu karakternya. Tapi emang efektif sih thriller kayak gitu. Thriller yang ngasih kelemahan, handicap ke protagonisnya itu emang basically efektif buat mancing ketegangan penonton. Kayak di Don't Breathe misal tuh, kan kita yang nonton jadi mikir, anjir ini karakternya gimana bisa survive kalau nggak boleh napas. Nah itu emang tegang, emang intens tipe-tipe yang kayak gitu. Nah di Don't Move ini yang tidak boleh dilakuin sama karakternya seperti yang udah kelihatan di judul adalah bergerak. Jadi ceritanya ada cewek yang bernama Iris, dia itu lagi berduka karena anaknya yang masih bocah itu baru aja meninggal setelah jatuh dari jurang. Ceritanya itu Iris sama suami dan anaknya lagi naik gunung, lagi liburan keluarga. Nah pas dia sama si suami lagi mesra-mesraan, lagi nulis inisial mereka lope-lope gitu di pohon, si anak jalan sendiri dan jatuh dari jurang. Makanya Iris tuh terpukul banget dan suatu pagi pas habis ziarah ke lokasi meninggalnya sang anak, dia berniat bunuh diri. Dia pengen lompat dari jurang yang sama. Nah pas si Iris tuh mau lompat, udah di bibir jurang tuh udah berdiri tinggal lompat, didatengin lah dia sama seorang cowok bernama Richard yang berusaha ngehentiin niat dia buat bunuh diri. Richard nih emang kelihatan baik sih, kelihatan kayak cowok yang tidak berbahaya dari luar. Dan dia bisa ngasih perhatian, terus mau berusaha memahami rasa sakit yang dialamin sama Iris. Kelihatan kayak cowok baik lah intinya. Dan yang gue lihat nih pertemuannya Richard sama Iris tuh sebenarnya adalah awal yang menarik buat dibikin film romance. Kayak ini bisa jadi film drama romance yang oke tentang dua manusia yang sama-sama punya luka di masa lalu dan akhirnya menemukan satu sama lain. Saling menemukan, saling belajar buat ngobatin luka sendiri-sendiri, terus jatuh cinta. Soalnya si Richard itu juga cerita kalau dulu dia pernah kehilangan seseorang, pernah kehilangan pacarnya pada saat dia masih muda, meninggal pacarnya waktu itu. Asli beneran kayak intro film drama, film romance gitu. Soalnya adegannya pada saat si Richard berusaha ngebujuk Iris untuk lu jangan lompat itu kerasa manis, really kerasa manis, kerasa hangat, tender. Jadi cocok kalau buat intro film romance, film drama. Tapi ini bukan drama, ini adalah thriller. Jadi singkat cerita Iris tuh berhasil dibujuk, gak jadi bunuh diri. Tapi ternyata Richard itu tidak sebaik kelihatannya. Dia adalah pembunuh dan dia nyulik Iris. Iris berusaha kabur tapi Richard ternyata udah nyuntikin sebuah obat yang bikin badannya Iris tuh bakal lumpuh total dalam waktu 20 menit. Nah itu yang bikin gue tertarik. Jadi pada saat gue cari-cari soal Don't Move, terus gue ngebaca premisnya tentang seorang perempuan yang harus kabur dari pembunuh dalam waktu 20 menit sebelum badannya lumpuh total, tuh menarik banget. Soalnya kayak ya tadi gue bilang ya, anjir ini kalau badan dia lumpuh gimana dia bisa survive? Orang badannya diem gak bisa bergerak gini, gimana dia bisa kabur? Dan itu cuma dikasih waktu 20 menit ya. Premisnya ngomong kayak gitu. Jadi kayak wow, ini film kan 90 menit. Nah ini 20 menit waktu sebelum badan dia lumpuh nih bakal dikemas kayak gimana. Itu menarik, itu bikin gue penasaran. Tapi ternyata begitu gue tonton, eksplorasi yang dilakuin sama skripnya ya bisa dibilang gak seunik itu sih. Gue gak bilang jelek ya, ini gak bilang jelek. Tapi Don't Move ini tipe film apa istilahnya ya? Ya kan gue sebut sebagai tipe film clickbait. Dan udah banyak kita temuin sebenarnya di luar sana. Film horor, thriller biasanya yang ngasih premis sinopsis yang unik, tapi begitu dieksekusi ternyata biasa aja, klise. Ide dasarnya premisnya tuh jauh lebih unik daripada hasil akhir filmnya, itu kan udah sering banget kita lihat ya. Nah Don't Move ini termasuk salah satu dari film clickbait yang kayak gitu. Padahal gue udah berpikir gini, oke, karakternya lumpuh nih, diem, nggak bisa ngapa-ngapain, literally dia tubuhnya itu semua nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dilakuin tuh cuma napas sama ini ngedipin mata gitu, cuman bisa gitu doang. Nah itu kan gue mikirnya si Iris bakalan ngelakuin hal-hal yang di luar
perkiraan gue, di luar ekspektasi gue supaya bisa kabur dari si Richard. Tapi ternyata enggak. Konflik-konflik yang filmnya kasih, trik-trik yang dipakai sama karakter utamanya buat lolos itu sangat-sangat klise. Ya mostly itu hal-hal yang udah sering kita lihat lah di thriller yang temanya tuh kucing-kucingan, kejar-kejaran antara si pembunuh sama korbannya, ini udah sering kita lihat. Misal yang paling klise ya, di sepanjang pelarian dia, Iris tuh bakalan ketemu sama orang lain yang bakal dia mintain bantuan gitu lah, dengan cara yang ya lo lihat sendiri nanti. Intinya dia bakal ketemu sama beberapa orang, dia berusaha minta bantuan sama orang itu. Hasilnya udah ketebak. Kalau dia ketemu sama orang, antara orang itu nggak sadar kalau si Iris tuh minta tolong karena dia emang lumpuh badannya, atau orang itu sadar, dia tahu Iris dalam bahaya, dia tahu Richard itu jahat, terus dia mau nolongin, dan pas udah hampir berhasil nolongin, itu orang dibunuh sama Richard. Outcome-nya itu sangat-sangat predictable, klise banget lah. Gue sebenarnya nggak mempermasalahkan sebuah film, sebuah thriller itu wah gampang ditebak, enggak. Namanya film itu bukan kuis, nggak masalah mau ditebaknya gampang atau susah. Cuman ini eksekusinya tuh bener-bener klise banget, generic banget, tipikal banget lah semua hal di film ini tuh. Penulisannya tipikal, directingnya juga tipikal. Yang BTW sutradaranya ada 2 orang ya di sini, si Adam Sandler sama Brian Neto. Itu directingnya ya udah biasa aja. Tapi sekali lagi gue nggak bilang Don't Move ini jelek. Karena gini, kalau misalkan lu nggak berharap sesuatu yang fresh, sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, lu akan ngerasa fine-fine aja. Jadi ini kayak gue berusaha membawa ekspektasi kalian yang belum nonton itu ke arah yang tepat. Jangan lu expect sesuatu yang fresh, sesuatu yang anjir nih gue belum pernah ngelihat sebelumnya nih, ini unik banget. No, hilangkan semua pemikiran itu. Nggak usah expect yang aneh-aneh, dan mungkin lu akan ngerasa Don't Move ini menghibur. Karena walaupun tadi gue bilang ya semuanya tuh tipikal, nggak berarti jelek. Tipikal but fine. Dan kalau ngomongin penyutradaraan, sebenarnya lumayan oke dia dalam menjaga intensitas, walaupun nggak akan bikin penontonnya tuh kayak yang sampai terdiam, deg-degan, gigit jari kayak atau apa. Nggak sampai segitunya emang. Tapi minimal bisa lah bikin yang nonton itu ya udah betah nonton. Oh wow, gitu doang sih. Penulisannya juga walaupun tadi gue bilang nggak terlalu kreatif, nggak banyak ngasih trik-trik yang out of the box, tapi bisa lah ngasih rintangan yang cukup buat mengisi waktu, buat ngisi durasi, yang bikin protagonisnya itu kewalahan tuh cukup lah. Nggak sampai bikin filmnya tuh kerasa draggy atau kerasa kosong, nggak ada konflik 90 menit. Enggak, ini lumayan padat sebenarnya. Gue suka tuh pas si Iris itu udah mulai lumpuh tubuhnya ya, dan dia tuh harus sembunyi di bawah pohon, di balik pohon, di deket akar-akar pohon gitulah. Nah si Richard tuh nongol di belakang dia, tapi nggak tahu kalau si Iris ada di bawah pohon, jadi dicari tuh. Nah si Iris itu kan tiduran di tanah, di tengah hutan untuk posisinya ya, dan di tanah itu ada banyak semut tuh. Nah pas dia sembunyi, muka dia, badan dia tuh mulai dikerubutin semut, jadi dia harus menahan gatel-gatel dan risih itu biar nggak diketahui sama Richard. Itu gue suka pada saat ada hal-hal simple diubah jadi sesuatu yang kayak mengancam, yang menegangkan. Jadi sebenarnya overall Don't Move ini thriller yang pas lah buat lo jadiin tontonan santai di rumah sambil tidur-tiduran pas weekend, sambil ngemil, sambil santai. Kalau buat di bioskop agak kurang recommended sebenarnya, tapi untung ini rilisnya di Netflix ya. Walaupun nggak seunik yang dijanjiin sama premisnya ya, tapi masih solid. Intinya sih ini cerita tentang seseorang yang dalam tanda kutip terlahir kembali lah. Jadi si Iris ini ngelewatin proses untuk terlahir kembali, karena kan di awal tuh sebenarnya dia pengen mati kan, dia pengen bunuh diri, mau lompat dari jurang. Tapi setelah beneran nyaris mati tuh dikejar sama Richard, si Iris tuh jadi berusaha untuk bertahan hidup. Yang tadinya pengen mati, sekarang jadi pengen hidup, terlahir kembali dia. Makanya di ending tuh gua nggak akan reveal adegannya gimana, tapi si Iris itu bakalan sempet semacam tenggelam gitulah di danau. Dia badannya masuk ke air kayak tenggelam, terus bangkit lagi. Ya itu kayak simbol penyucian dosa gitu sih gue lihat, kayak di ritual baptism gitulah, penyucian dosa yang menandakan kalau dia itu udah terlahir kembali. Intinya seperti itu. Well, kalau skor buat Don't Move ya cukup, gue kasih 6 dari 10 lah. Worthy buat lo tonton di rumah di Netflix, but that's it. Dan buat yang nonton bisa lo bagiin review lo seperti apa di kolom komentar. Apakah lo setuju kalau ini thriller yang cuman unik di premis, eksekusinya klise, atau sebaliknya lo ngerasa wah ini thriller yang brilian sebenarnya? Silahkan lo bagiin review.
kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu dengan kasih donasi seikhlasnya ada berbagai cara. Ada super thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai detik ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Minggu depan sekitar hari Selasa gitu kita bakal ngadain live stream bulanan khusus member. Jadi buat yang pengen gabung silahkan join membership dulu. Alright, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.